Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calak Bagara Catra. Saya di sini sebagai moderator dalam acara kali ini dari kelompok 2 sebagai pemandu acara atau diskusi. Nah, di sini saya ditemani oleh beberapa anggota yang bernama Cofifor Rosidin sebagai pemateri, Januar Arif Haryadi sebagai pembahas. Tanpa panjang lebar, langsung saja ke materi. Untuk Mas Cofifor Rosidin, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memaparkan materi hasil dari kelompok kami, yaitu tentang sistem hormon. Yang pertama, yaitu pengertian hormon. Hormon adalah zat kimia yang disekresi dalam cairan tubuh oleh suatu sel atau kelompok sel dan menimbulkan efek pengaturan fisiologis pada sel-sel lain. Hormon disekresi oleh kelenjar endokrin spesifik dan ditransport dalam darah. Sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Ketika sistem ini terganggu, kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit. Berikutnya perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Pertama, aksi dalam rangsangan pada sistem saraf bersifat cepat atau segera jika ada perubahan walaupun jangka pendek. Sedangkan pada sistem hormon bersifat lambat karena perubahan biasanya terjadi pada jangka panjang. Berikutnya pengaturan sistem dalam tubuh. Pada sistem saraf, untuk mengatur sistem dalam tubuh lebih melalui saraf. Sedangkan pada sistem hormon, untuk mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah. Sekresi dalam tubuh manusia pada sistem saraf biasanya dalam jangka yang pendek, misalnya adalah untuk denyut jantung dan kontradiksi pada bagian otot neurotransmitter. Sedangkan pada hormon, sistem hormon jangka panjang dan biasanya ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Komunikasi antar organ tubuh pada sistem saraf. Komunikasi dalam tubuh biasa dilakukan dengan melalui sistem sirkulasi, sedangkan pada sistem hormon, komunikasi dalam tubuh biasanya dilakukan dengan neutron melalui sinapsis. Kemudian kelenjar dan hormon yang dihasilkan. Pertama, kelenjar hipofisis. Terletak di bagian dasar otak, ini dijuluki sebagai the master gland. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis, pertama hormon TSH, yaitu hormon yang bertugas untuk menghasilkan hormon tiroid. Kemudian hormon pertumbuhan, yaitu hormon yang bertugas untuk mengatur laju pertumbuhan tubuh. Kemudian hormon FSH, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur ovulasi atau masa subur wanita. Kemudian hormon ACTH, yaitu hormon yang berfungsi untuk menghasilkan hormon stres dan merangsang kinerja kelenjar adrena. Lalu hormon prolaktin, yaitu hormon yang mengatur produksi ASI pada ibu menyusui. Kemudian hormon perangsang beta melanosit, yaitu hormon yang meningkatkan pigmentasi kulit ketika terpapar radiasi sinar ultraviolet. Dan terakhir hormon enkeplalin dan endorfin, yaitu hormon yang berperan dalam mengendalikan rasa sakit dan menimbulkan perasaan gembira. Yang kedua yaitu kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini terletak di dasar otak berdekatan dengan kelenjar hipofisis. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipotalamus yaitu hormon oksitosin
yang bertugas untuk merangsang kontraksi rahim menjelang persalinan, mengendalikan emosi dan libido, serta memelihara kesehatan sistem reproduksi. Yang ketiga yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon, antara lain hormon androgen, aldosteron, adrenalin, dan noradrenalin. Fungsi dari hormon-hormon tersebut adalah mengendalikan tekanan darah serta kadar elektrolit dan gula darah dalam tubuh. Tak hanya itu, kelenjar ini juga memproduksi hormon kortisol, juga berperan dalam siklus bangun dan tidur pada manusia. Berikutnya kelenjar paratiroid, terletak di dekat kelenjar tiroid ini, bertugas untuk memproduksi hormon paratiroid, yaitu hormon pengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kelenjar ini berperan besar terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium seperti tulang, gigi, pembuluh darah, jantung, dan otot. Lanjut kelenjar timus, yaitu merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang terletak di belakang tulang dada. Salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T. Sel ini bertugas untuk melawan bakteri dan virus penyebab penyakit serta mencegah pertumbuhan sel kanker. Kinerja sel limfosit T ini diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus, yaitu timosin, timopoietin, timulin, dan timik humoral faktor. Selanjutnya kelenjar pineal, memiliki bentuk menyerupai kacang dan terletak di bagian tengah otak. Salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengendalikan siklus tidur. Lalu kelenjar pankreas. Pankreas memiliki dua peran utama, yaitu menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan serta memproduksi hormon insulin dan glukagon yang bertugas untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang terakhir yaitu organ reproduksi, menghasilkan hormon reproduksi pria dan wanita. Pada hormon pria, testosteron berfungsi menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder, misalnya suara membesar, mempunyai kumis dan japun. Pengaturan pembentukan hormon testosteron oleh LH, pengaturan spermatogenesis oleh FSH. Pada hormon wanita, estrogen yaitu berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Jika tidak hamil, maka disekresi oleh ovarium, sedangkan hamil disekresi oleh plasenta. Progesteron berfungsi menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Kemudian kelainan hormon yang sering terjadi, yaitu pertama hipertiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika kadar hormon tiroksin atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Hipertiroidisme lebih sering terjadi pada wanita, namun kondisi ini juga bisa dialami pria. Gangguan pada hormon ini akan menyebabkan proses metabolisme tubuh terganggu, penurunan berat badan, gangguan cemas, hingga detak jantung menjadi lebih cepat atau dada berdebar-debar. Solusi dari kelainan ini yaitu melakukan terapi iodium radioaktif dan minum obat anti tiroid setiap hari agar penderita secara bertahap akan mengurangi gejala hipertiroid. Kemudian yang kedua yaitu sindrom Cushing. Kondisi ini terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Sindrom Cushing ini disebabkan oleh efek samping obat kortikosteroid, dosis tinggi atau jangka panjang, faktor genetik, hingga tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar adrenal. Oke, terima kasih. Inilah materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Mas Salak Bagara Jatra. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Taufikur Rosidin telah memaparkan materi yang sangat unik, bahkan mantap.
keren itu, terstruktur dan lain-lain. Mungkin saya kembalikan lagi kepada pihak pembahas yaitu Mas Januar Riyadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembahas Januar Arif Ardi ingin menanyakan sesuatu kepada Mas Khofifur Rasyidin. Pertanyaan pertama yaitu perbedaan yang paling mendasar antara sistem saraf dan sistem hormon. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Januar, yaitu perbedaan sistem saraf dan sistem hormon secara mendasar. Sistem saraf yaitu sistem yang terdiri atas rabut saraf yang terdapat di sel-sel saraf yang saling terhubung. Sistem ini berperan dalam sensoris indrawi. Aktivitas motorik volunter dan involunter organ serta jaringan tubuh dan pengatur keseimbangan berbagai proses fisiologis tubuh. Sedangkan sistem hormon yaitu suatu sistem yang terdiri atas jaringan penghasil hormon yang berperan dalam komunikasi antar sel. Itu perbedaan yang mendasar. Oke, itulah jawabannya. Bagaimana untuk Mas Januar? Ya, mungkin dari Mas Januar sendiri bisa diterima atau sudah bisa menangkap dari jawaban dari Mas Khofifur Rasyidin gitu. Ya, sudah bisa. Tapi ada satu pertanyaan sekali lagi. Ya, monggo silakan langsung tanyakan saja. Pertanyaan yang kedua yaitu yang tadi itu, yang disebutkan kelainan hormon itu masih kurang bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, untuk saya mencoba menjawab pertanyaan kedua ya. Di sini akan menjelaskan kelainan yang ini ya, kelainan hormon yang sering terjadi. Kelainan hormon yang sering terjadi itu banyak ya, salah satunya hipertiroidisme, sindrom Cushing, dan yang lainnya lagi yaitu penyakit Addison, kemudian ada juga sindrom ovarium polikistik. Pada penyakit Addison disebabkan berkurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini biasanya menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala seperti kelelahan, mual, dan muntah, perubahan warna kulit, kemudian tidak tahan terhadap suhu dingin, serta penurunan nafsu makan. Kemudian ada sindrom ovarium polikistik. Penyakit ini terjadi ketika fungsi ovarium atau indung telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. Penyakit ini merupakan salah satu faktor penyebab kemandulan pada wanita. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana untuk Mas Januar? Ya, baik, sudah bisa diterima. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak pembahas yaitu Mas Januar Riyadi telah meluangkan waktu atau memberi pertanyaan kepada pemateri. Mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang kelainan dari penyakit atau kelainan ini. Mungkin dari yang telah disampaikan dari Mas Khofifur Rasyidin, cara untuk mengatasi dan lain-lain itu antara lain adalah hidup sehat. Hidup sehat terdiri dari kita beraktivitas, kita berolahraga, mengatur gaya makan, pola makan, gaya hidup sehat. Nah, itu sangat mempengaruhi dari kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang terkait. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Mas Khofifur atau Mas Januar? Dari saya sudah cukup. Baik. Ya, dari Januar sudah cukup bagus dan bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, siap. Mungkin cukup kali ini sekian kali ini.
Kurang lebihnya kami atau saya sebagai perwakilan kelompok 2 meminta maaf jika ada salah kata, ada perbuatan yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya seperti itu. Kita undur diri atau pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.